Baik, Hakordia itu Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, jadi kalau berbicara tentang korupsi itu bukan hanya berbicara Indonesia, bahwa dunia peduli tentang korupsi karena itu dampaknya sangat besar. Makanya peringatan Hari Anti Korupsi Dunia ini bukan hanya di Indonesia tapi secara dunia. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi Torang Bisa Bicara, kita akan memberikan layanan dari segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk edisi hari ini sudah hadir narasumber Bapak Dani Korwa, Irbansus Inspektorat Provinsi Papua. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Kris, apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Beliau ini juga selaku Ketua Panitia Hakordia tahun 2023. Jadi hari ini kita mau cerita-cerita tentang Hakordia ya. Baik. Karena Tuan Papua ditunjuk sebagai tuan rumah dan kita akan melaksanakan Hakordia di Jayapura. Pak Dani, Hakordia itu apa? Baik, Hakordia itu Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, jadi kalau berbicara tentang korupsi itu bukan hanya berbicara Indonesia, bahwa dunia peduli tentang korupsi karena itu dampaknya sangat besar. Makanya peringatan Hari Anti Korupsi Dunia ini bukan hanya di Indonesia tapi secara dunia, tepatnya pada tanggal 9 Desember nanti. Tapi di Papua ini disebut Road to Hakordia. Road ya. Ya. Seberapa penting Hakordia ini? Ya, kalau kita bicara penting, tentu penting. Kenapa? Hakordia ini, Hari Anti Korupsi Dunia ini menjadi satu satu tonggak atau satu hari di mana seluruh bangsa Indonesia bahkan masyarakat di dunia untuk diingatkan kembali bahwa korupsi itu sangat berbahaya Ya. dalam kehidupan bernegara khususnya. Bisa merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Merugikan orang banyak. Ya. Gitu. Nanti tanggal 9 Desember ya. Ya. Untuk temanya sendiri? Tema di tahun ini. Pemerintah pusat lewat Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Nah, kenapa diambil tema ini? Tema ini sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, yaitu Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Nah, makna dari tema ini adalah bangsa Indonesia harus terus bergerak, maju bersama untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju yang anti korupsi. Kemudian melalui Hari Hakordia ini juga di tahun 2023 ini menjadi momentum yang tadi saya bilang. Menjadi momentum untuk bentuk rasa syukur bangsa Indonesia karena apa? Pertama telah berhasil melewati COVID. Kemudian juga menjadi momentum untuk dapat menjadi tonggak era pasca pandemi untuk menguatkan kembali partisipasi masyarakat. Bukan hanya Papua tapi Indonesia secara umum untuk memberantas korupsi sehingga Indonesia maju dan menuju Indonesia maju hebat yang disegani oleh dunia. Kenapa Papua ditunjuk sebagai tuan rumah? Ini pertanyaan menarik sekali nih Pak Kris. Jadi Papua ditunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama adalah ini bagian dari apresiasi dari apresiasi KPK kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua, Bapak PJ Gubernur ya, waktu beliau sebagai PLH, beliau mengambil langkah-langkah percepatan. Salah satunya dengan beliau mendorong percepatan Monitoring Center for Preventive atau MCP KPK, di mana itu merupakan sistem pengawasan terhadap 8 area yang diawasi oleh KPK.
ada penganggaran, penganggaran, di situ ada manajemen ASN, di situ ada tentang desa, di situ ada tentang pengadaan barang dan jasa dan lain-lain. Nah, beliau mengambil keputusan waktu PLH untuk segera mendorong ini, itu salah satunya. Salah satu alasannya. Salah satu alasannya. Kemudian yang kedua, beliau salah satu PLH, belum PJ ya, PLH yang betul-betul komit untuk melaksanakan atau melakukan apa yang disebut dengan pencegahan korupsi tadi. Nah, lewat apa? Lewat MCP tadi, dan yang kedua lewat pelaksanaan sosialisasi MOU APIP APH, Aparat Penegak Hukum dan Pengawas Internal Pemerintahan. Jadi kalau tahun lalu Hakordia ini di Bali ya? Iya. Terus tahun ini dibagi dua? Dibagi dua, ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kalau Indonesia Timur di Jayapura, Papua. Kalau di Indonesia Barat? Di Aceh, tepatnya di Aceh. Di Aceh ya? Ya. Jadi nanti pesertanya nih bagaimana? Untuk peserta nanti, saya perlu jelaskan dulu sebelum peserta. Ini kan Road to Hakordia. Road to Hakordia berarti menjelang Hari Hakordia Anti Korupsi Dunia yang jatuhnya pada tanggal 9. Ya. Road to Hakordia itu dilaksanakan di 2 tempat di Indonesia, di wilayah barat di Aceh, wilayah timur di Papua, di Jayapura, Papua, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 November. Nah, ini akan diikuti oleh 11 provinsi. Berarti kan 11 gubernur, di bawahnya ada bupati wali kota. Nah, dengan total peserta, setelah kami rapat, kami hitung totalnya 2.750. Banyak juga ya? Sangat banyak. Nah, kemudian dalam pelaksanaan Hakordia ini juga kan tentu Road to Hakordia. Menjelang ini kita ada kegiatan, sebenarnya hari ini, tapi ditunda ke tanggal 13, kita ada kegiatan yang disebut dengan Jalan Santai Borong Pasar. Oh, masuk ke pasar? Iya, jadi ini merupakan ide dari Sekda Provinsi Papua, Pak Derek Hegemur. Beliau, ini saya rasa ini usul yang baik. Karena bagaimana kita bukan hanya kumpul berolahraga, tapi lewat olahraga dalam Hakordia ini, yang akan dihadiri oleh Kapolda, Pangdam, kemudian pimpinan BUMD, OPD, dan PJ Bupati Kabupaten Jayapura berikut pejabat, dan juga PJ Wali Kota berikut pejabat, dan juga ASN. Ini bukan hanya kita olahraga, tapi dengan olahraga berjalan 2 kilo, kita akan singgah di pasar Yotefa yang baru, kemudian kita akan lakukan belanja. Yang di otonom itu ya? Nah, kita akan belanja di situ. Seperti itu. Podcast ini juga masuk di Road to Hakordia? Iya. Masuk juga ya? Bagian ya. Sebelum di Tobi Orang Bisa Bicara ini kan sudah ada 3 sesi yang kita diisi di Radio Republik Indonesia. Yang pertama tentang Hakordia, yang kedua tentang SPI, survei ya, integritas. Ya, survei penilaian integritas. Kemudian yang ketiga tentang MCP tadi. Nah, itu dengan narasumber beda-beda. Di Hakordia saya, kemudian SPI itu admin provinsi Pak Teguh, kemudian MCP langsung oleh Inspektur Provinsi Papua Dr. Andes Agiat. Kalau di Tobi langsung ketua panitia. Iya. Oke. Apa tujuan Hakordia? Nah, tujuan Hakordia tadi bagaimana mengingatkan bukan hanya masyarakat di dunia ini, tetapi secara khusus di Indonesia tentang ini ada korupsi nih. Korupsi ini merusak sendi-sendi bernegara ini. Oleh karena itu perlu diadakan peringatan khusus lewat ini tadi, sesuai dengan filosofi tema tadi, bagaimana ini menjadi momentum untuk kita bangkit melawan korupsi. Tadi Pak Dhani bilang kan nanti banyak orang datang nih. Ya. 2.700-an. Ya. Nah, kita sebagai tuan rumah nih apa saja yang sudah kita siapkan? Ya, pertama tentu pemerintah Provinsi Papua lewat Bapak PJ Gubernur telah mengeluarkan SK pembentukan panitia lokal sebagai pelaksana. Nah, itu kita sudah rapat, kemudian kita mempersiapkan banyak hal terkait dengan pelaksanaan Hakordia. Jadi orang datang nih kan berarti uang datang juga ya? Benar, uang datang. Banyak orang datang pasti mau jalan-jalan, mau cari oleh-oleh. Benar.
Terus konsep Hakordia di timur dan barat ini sama atau tidak? Konsep Hakordianya sama. Cuma nanti di opening seremoni beda. Terus kita di sini pameran ada dalam pelaksanaan Hakordia itu ada konsep kegiatan ada 3. Ada partisipatif, ada kolaboratif dan keberlanjutan. Nah, oleh karena itu KPK sangat berharap untuk bagaimana panitia lokal bekerja sama dengan BUMN, BUMD yang ada di sini. Karena ini juga kan bagian dari pencegahan korupsi yang harus dicegahkan di BUMN, BUMD, kemudian perbankan. Oleh karena itu kita butuh partisipasi lewat masyarakat juga. Masyarakat bisa datang untuk melihat pameran nanti Integrity Expo-nya ataupun lihat UKM untuk bisa melihat. Kemudian yang berikut kolaboratif. Kolaboratif itu tadi kita panitia lokal mengajak BUMN, di situ ada ada perbankan. Ya, saya sebut salah satunya ada Pertamina dan lain-lain. Itu kita sudah undang untuk melakukan rapat. Salah satunya adalah untuk menyukseskan kegiatan Road to Hakordia ini. Lewat kegiatan Jalan Santai Borong Pasar, kita tidak menerima uang, tapi kita menerima manfaat. Jalan Santai Borong Pasar di take over penuh oleh BUMN, BUMD. Kemudian yang berikut kegiatan pameran UKM itu di take over juga oleh mereka. Yang tadi nih Borong Pasar berarti nanti jalan santai terus? Ya, jalan santai, kemudian peserta jalan santai ini pejabat-pejabat akan masuk ke pasar belanja. Harus belanja? Harus belanja. Kita belanja, ini salah satu juga membantu untuk menekan inflasi. Daya belanja, kemampuan belanja yang lagi menurun. Iya. Ini kan kita bisa membantu. Sama kalau kayak sekarang ada baku timba gitu ya. Nah, itu kan profit kan. UMKM Ya. bisa di situ ya. Ya. Siapa saja yang ikut serta dalam Road to Hakordia? Nah, Road to Hakordia tadi saya sampaikan tadi bahwa akan diikuti oleh 11 provinsi. Ya. Kalau 11 provinsi kan otomatis gubernur 11 plus di bawahnya ada kabupaten kota itu. Kemarin kalau tidak salah kita hitung ada sekitar 124 atau 224 itu kabupaten kota. Nah, dari masing-masing kabupaten kota itu akan diikuti oleh 7 peserta. Oh, perwakilannya. Perwakilan. Tetapi kan itu hanya kita kasih batas 7. Oleh KPK 7, tapi kan di atas kertas. Ya, di atas kertas, tapi kalau mereka mau lebih kan baik juga. Iya. Nah, pertama kan kita panitia Hakordia dengan pelaksanaan Road to Hakordia ini kan kita harapkan ada impact ekonomi juga kan, akupansi hotel meningkat, PAD lagi. PAD, kemudian sektor wisata misalnya, peserta bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata seperti itu. Apalagi kalau di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura ini kan kita punya tempat spot-spot bagus tuh ada banyak. Sangat. Tempat terselenggaranya Hakordia ini, pusatnya nanti. Jadi pusat pelaksanaan Hakordia ini ada di Istora Papua Bangkit. Lukas NMB. Ya, tepatnya di Istora Lukas NMB atau kita kenal dengan Kampung Harapan. Kampung Harapan. Kabupaten Jayapura ya. Siapa yang buka? Nah, yang buka nanti bukan kemungkinan besar tapi dipastikan nanti dibuka oleh Gubernur Provinsi Papua. Oh, Bapak PJ. Ya. Berarti nanti semua orang kita pusatkan di sana ya kegiatannya. Ya. Jadi bukan hanya dalam kebiasaan Hakordia itu kan dibuka akan didampingi. Jadi bisa PJ buka didampingi oleh unsur pimpinan KPK. Nah, pasti tidak semua unsur pimpinan KPK tapi pejabat KPK kan hadir dan mendampingi karena hari yang sama kan ada 2 kegiatan. Ada di barat. Iya. Itu nanti tanggal 9 Desember. Nah, itu yang tanggal 14 sampai 15 November. Ya. Sementara tanggal 9 itu pelaksanaan Hakordianya, bukan Road to Hakordia. Iya, itu Hakordia. Itu tanggal 9 itu semua provinsi, kabupaten, kota, pusatnya di Jakarta. Oh, itu nanti ya. Harus ke sana lagi ya? Iya, seperti itu. Oke, nanti terus harapan untuk Hakordia tahun ini sendiri bagaimana? Ya, kalau harapan saya sebagai ketua panitia yang pertama adalah kami panitia harus bisa mempersiapkan semuanya dengan baik.
Pertama ini terkait dengan nama baik Provinsi Papua. Iya. Kemudian yang berikut, dengan terselenggaranya kegiatan dengan baik, kami harap masyarakat akan betul-betul lebih mengetahui dan memahami lagi tentang pentingnya atau bahayanya korupsi. Baik, Pak Dhani, masih ada yang mau disampaikan atau? Baik, saya mau sampaikan terkait dengan pelaksanaan Hakordia di Papua. Ini kan ada pre-event dan main eventnya, kemudian side event. Nah, pre-event ini salah satunya hari ini. Ada di Tobi Beruntung. Kemudian kemarin di RRI, kemudian juga kita ada publikasi lewat video tracer, kemudian ada publikasi via medsos. Di situ ada Instagram, Twitter, FB, kemudian lewat official KPK, kemudian pre-eventnya juga ada jalan santai dan senam anti korupsi serta borong pasar tadi. Kemudian ada main eventnya. Main eventnya itu tanggal 14 sampai dengan 15 November 2003 di Istora Papua Bangkit. Kemudian acaranya itu ada terdiri dari open to road Hakordia. Yang saya bilang nanti openingnya itu luar biasa. Kita kolaborasi antara pentas dengan pembukaan acara resmi. Ini kan saya tidak boleh jelaskan karena ini kan surprise ya. Nah, kemudian ada seminar itu ada inovasi dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi pemerintah daerah. Kemudian ada seminar sinergi APIP APH dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada awarding. Awarding ini ada pemberian penghargaan pencegahan anti korupsi dari KPK kepada pihak-pihak yang layak. Salah satunya adalah daerah atau provinsi yang memiliki penilaian MCP tinggi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada closing road to Hakordia 2003, tepatnya di tanggal 15. Dan yang terakhir ada kegiatan satu itu side event. Side event itu Integrity Expo yang di dalam tempat pelaksanaan di Istora. Iya, Istora. Kemudian ada panggung seni anti korupsi itu di luar. Kemudian juga ada pameran UKM kuliner, tapi di pameran itu juga ada Paksi melakukan sosialisasi tentang Paksi apa? Paksi itu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang ini masuk dalam aturan KPK yang wajib dimiliki oleh daerah. Ini semacam perkumpulan atau organisasi yang anti korupsi. Nah, mereka akan lakukan sosialisasi baik lewat pamflet, lewat panggung anti korupsi tadi, seperti itu. Kemudian ada pameran UKM tadi, kemudian pada malamnya akan diakhiri dengan makan malam dan pentas seni anti korupsi, jamuan makan malam dari Gubernur Papua kepada tamu undangan khusus terbatas ya, kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota. Ya, jadi kalau kita di Kominfo ini, kita juga sudah mulai untuk berita gitu, jadi tentang Hakordia. Terus ini salah satunya ini kita podcast, terus kita buat hashtag juga di tanda pagar itu di medsos Hakordia. Jadi ketika orang-orang nanti mau cari berita atau apa tentang Hakordia di Papua, bisa cari gampang lewat hashtag atau di kita punya medsos Pemprov. Mudah-mudahan nanti Hakordianya lancar Pak Ketua. Ya, harapan saya begitu. Tuhan tolong. Nama baik Papua ya. Ya. Tuhan tolong ya. Menarik sekali upaya yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Papua menjadi perhatian KPK Republik Indonesia sehingga Papua dipilih menjadi salah satu tuan rumah Road to Hakordia wilayah timur. Mari kita gelorakan Road to Hakordia wilayah timur Indonesia. Terima kasih Pak Dhani Korwa. Demikian edisi podcast hari ini. Kita jumpa lagi di edisi podcast menarik berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.